Kekhalifahan Abbasiyah tumbang. Kekaisaran Islam yang dulu membentang dari India sampai Spanyol kini terpecah belah. Spanyol tak lagi di bawah kendali Abbasiyah, Mesir diambil alih oleh dinasti Fatimiyah, dan wilayah utara diambil alih oleh Seljuk. Bahkan sebagian dari kawasan Levant dan Tanah Suci Al-Aqsa jatuh ke tangan pasukan salib Kristen. Bersatunya semua Muslim di bawah satu panji yang sama sekarang hanya tinggal mimpi. Namun hingga kini kita masih membahas era ini dengan antusias sebagai peristiwa besar yang mengubah jalannya sejarah. Zaman ini masih mempengaruhi gagasan tentang kesatria dan kejayaan dalam budaya populer saat ini. Film-film, buku-buku, komik-komik, serta game-game bertemakan zaman ini masih terus diluncurkan. Mulai dari anak-anak hingga dewasa masih terus terkenang akan masa-masa itu. Bahkan setelah hampir 800 tahun kemudian, legenda dari zaman ini tetap mempengaruhi geopolitik Timur Tengah. Kondisi ini bisa dikatakan hampir seluruhnya adalah buah dari sepak terjang satu orang saja. Ia bernama Salahuddin yang luhur. Ia adalah sultan terbaik terakhir yang dimiliki Kekhalifahan Abbasiyah. Lebih dari itu, ia adalah sultan yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkan mimpinya itu. Mimpi besarnya adalah bersatunya kekuatan Islam, mimpi tentang kembalinya warisan kejayaan Kekhalifahan Islam, serta mimpi tentang Yerusalem yang merdeka, bebas dari pasukan salib. Seperti para penakluk dunia lainnya, Salahuddin tidak selalu menang dalam setiap peperangan. Ia mencoba, gagal, dan terus mencoba lagi dengan belajar dari kesalahan-kesalahannya untuk bisa kembali dengan kapasitas yang semakin baik. Ia adalah seorang yang pemberani, bersungguh-sungguh, dan cerdas. Karenanya ia sangat dicintai. Meski demikian, pemerintahannya tidaklah bebas dari rintangan, pengkhianatan, dan ketidakpuasan. Ia bukan pahlawan mitologi kuno yang memiliki kekuatan super. Sebaliknya, ia adalah manusia biasa yang terdiri dari daging dan tulang. Ia adalah pahlawan bukan karena ia adalah manusia pilihan, namun karena ia cukup bernyali untuk menjadi seorang pahlawan. Sembari kita selami kehidupannya dalam 2 minggu ke depan, kita akan melihat seperti apa sang pahlawan ini tertempa oleh kesulitan dan keberanian. Suatu hari di tahun 1149, seorang anak lelaki berusia 10 tahun bernama Yusuf bin Ayyub sedang bermain di halaman rumahnya. Tiba-tiba ia mendengar panggilan dari menara masjid. Sultan Zankiyah, Nuruddin Zanki telah kembali dengan kemenangan setelah melewati peperangan yang menentukan dengan pasukan salib di Edessa. Edessa sekarang menjadi bagian dari dinasti Islam Zankiyah. Mendengar berita gembira ini, masyarakat membanjiri jalanan untuk melakukan pawai kemenangan. Keberanian dan pujian terhadap Nuruddin meluncur dari setiap mulut. Yusuf kecil juga ikut serta dalam pawai ini. Peristiwa ini membekas dalam benak kecilnya. Memerangi pasukan salib dan membawa kembali kejayaan Muslim yang hilang, nantinya akan menentukan arah kehidupannya. Yusuf kecil ini akan tumbuh dewasa dan kelak dikenal sebagai Salahuddin. Pada usia 15 tahun, Salahuddin pindah ke Damaskus bersama keluarganya untuk menuntaskan sekolahnya. Damaskus adalah ibu kota dinasti Zankiyah, tempat kedudukan Sultan Nuruddin. Salahuddin bersekolah di sebuah madrasah di Damaskus. Madrasah bisa disetarakan dengan sekolah menengah atas di zaman modern ini. Salahuddin mulai mempelajari geometri, aljabar, geografi, juga Al-Quran dan mata pelajaran Islami lainnya. Pada saat yang sama ia diasuh oleh pamannya, Asaduddin Shirkuh. Shirkuh adalah salah seorang jenderal dari Nuruddin. Ia adalah seorang lelaki berperawakan tegap, prajurit yang sangat berpengalaman. Ia kehilangan salah satu biji matanya di dalam sebuah perang, sehingga sekarang ia selalu memakai penutup mata. Ini menjadikannya seseorang yang mengesankan. Di bawah bimbingan Shirkuh, Salahuddin mulai belajar tentang strategi militer dan ilmu pedang. Setelah menyelesaikan latihannya, Salahuddin turut serta di dalam batalion Shirkuh dan memasuki dinas militer reguler pasukan Zankiyah. Telah tiba saatnya bagi Salahuddin untuk mengabdi kepada pahlawan masa kecilnya, Nuruddin. Sementara itu, di Mesir perebutan kekuasaan meletus di antara dua perdana menteri dari Kekhalifahan Fatimiyah. Fatimiyah adalah sebuah dinasti Syiah, sedangkan Abbasiyah adalah dinasti Sunni. Sunni dan Syiah adalah dua aliran di dalam Islam, berdasarkan sejarah keduanya adalah rival bagi satu sama lain. Kembali ke Mesir, kedua perdana menteri yang mencoba merebut kekuasaan dari yang sedang berkuasa adalah Shawar dan Dirgham. Shawar akhirnya dipukul mundur keluar Mesir oleh rivalnya Dirgham.
Syawar meminta bantuan kepada Nuruddin. Maka pada tahun 1163 Nuruddin mengirimkan pasukannya di bawah komando Shirkuh ke Mesir. Salahuddin menjadi salah satu prajurit yang ikut serta di bawah komando pamannya, meski belum memainkan peran signifikan dalam strategi militer dan politik. Peristiwa berikutnya akan menjadi pelajaran penting baginya dalam kedua bidang ini, yang akan kita bahas untuk memahami bagaimana kondisi mendukung perkembangan Salahuddin. Dengan bantuan kecakapan militer Shirkuh, Syawar dikembalikan menjadi Perdana Menteri Besar Mesir. Shirkuh menempatkan pasukannya dekat Kairo untuk mendukung pemerintahan Syawar. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan pasukan Sunni di jantung wilayah dinasti Syiah mulai menimbulkan gesekan politik di dalam istana Fatimiyah. Syawar berada dalam tekanan besar untuk mengusir keluar pasukan Zankiyah dari Mesir. Masalahnya dia sendirilah yang telah mengundang mereka untuk datang. Lagi pula tanpa dukungan pasukan ini mustahil baginya untuk mempertahankan kekuasaan. Maka Syawar mulai berusaha memperoleh sebuah sekutu baru. Di antara perbatasan kekuasaan Fatimiyah Mesir dan Zankiyah di Al-Syam, di sana berkedudukan kerajaan Yerusalem, sebuah negara pasukan salib di bawah kekuasaan Amauri I. Syawar membina persekutuan rahasia dengan Amauri dan berkomplot untuk menyerang pasukan Zankiyah dari kedua sisi. Shirkuh dan pasukannya dimarkaskan di sebuah tempat yang disebut Belbeis. Mereka diserang oleh pasukan Amauri dari arah tenggara dan oleh pasukan Syawar dari arah barat daya. Pengkhianatan ini menempatkan pasukan Zankiyah dalam posisi kritis. Mereka tidak cukup kuat untuk menembus pertahanan pasukan salib untuk kembali ke Suriah. Mereka juga tidak mampu berbalik ke Kairo akibat pengkhianatan Syawar. Melihat tidak ada lagi pilihan untuk menyelamatkan pasukannya, Shirkuh mengirimkan sebuah pesan kepada Nuruddin untuk meminta bantuan. Nuruddin sangat murka mendengar pengkhianatan itu. Dia telah mengirimkan pasukannya dengan niat baik untuk menolong sekutunya di Mesir, namun sekutu yang sama itu berkomplot dengan pasukan salib untuk menghancurkan pasukannya. Betapa beraninya Syawar mengkhianati kepercayaan Nuruddin. Namun Nuruddin adalah pemimpin yang cerdik. Dia tidak bertindak terburu-buru. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk menyelamatkan salah satu jenderal terbaiknya dan pasukannya. Dia tidak mau membiarkan pasukannya dihancurkan oleh pasukan salib. Meskipun itu berarti ia tidak bisa membalas dendam terhadap pengkhianatan Syawar saat ini juga. Maka biarlah, akan datang saatnya nanti untuk menyamakan kedudukan. Nuruddin tidak bisa mengirimkan bala bantuan ke Mesir untuk menolong Shirkuh karena akan memakan banyak waktu dan ia takut bila Shirkuh tidak mampu menahan serangan lebih lama lagi. Maka ia membuat rencana untuk menghalangi operasi militer Amauri di Mesir. Nuruddin menyusun sebuah serangan kilat dan menyerang daerah Tripoli. Wilayah ini tidak ada hubungannya dengan ibu kota Libya sekarang. Tripoli adalah wilayah pasukan salib lain yang termasuk kekuasaan Amauri. Maka ketika Nuruddin menyerang Tripoli, Amauri harus menghentikan gerak lajunya di Mesir dan mengirimkan sebagian pasukannya kembali untuk mempertahankan Tripoli. Ini memberi peluang bagi Shirkuh untuk menggerakkan dan menyelamatkan pasukannya dengan pulang kembali ke Suriah. Shirkuh tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Pasukan Zankiyah selamat untuk saat ini. Namun Nuruddin dan Shirkuh belum melupakan pengkhianatan Syawar. Berkomplot dengan pasukan salib untuk menyerang sesama muslim tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja tanpa hukuman. Mereka menunggu kesempatan yang tepat. Kesempatan itu datang pada tahun 1168, ketika Amauri memutuskan persekutuannya dengan Mesir dan menyerang Kairo. Amauri selalu mengincar Mesir, bukan hanya untuk meluaskan wilayah kekuasaannya, namun juga karena kekayaan bumi Mesir yang luar biasa. Lemahnya kekuasaan Syawar memberinya kesempatan untuk menyerang. Amauri mengerahkan pasukan lautnya dan berlayar menuju Kairo melalui delta Sungai Nil. Mesir di bawah kekuasaan Syawar terlalu lemah untuk bisa mempertahankan diri. Maka Khalifah Fatimiyah bernama Al-Adid memohon kepada Nuruddin untuk bersedia datang dan menyelamatkan Mesir. Inilah saat yang selama ini dinantikan oleh Nuruddin. Beberapa tahun bersabar menunggu manisnya balas dendam, akhirnya terbayarkan. Jika mereka memasuki Mesir saat ini sebagai kekuatan pembebas, mereka akan memperoleh dukungan rakyat Mesir untuk memecat Syawar. Sebagai bonus, mereka juga bisa mengalahkan pasukan salib nantinya di perang yang lain. Maka pasukan Zankiyah di bawah komando Shirkuh bergerak menuju Mesir. Salahuddin juga ikut serta dalam ekspedisi ini, kali ini sebagai komandan batalion pasukan. Pasukan Zankiyah dan pasukan salib saling berhadapan di sebuah daerah bernama Al-Babein, Giza Barat, di dekat perbatasan Sungai Nil dengan gurun pasir. Zankiyah memang sengaja memilih lokasi ini karena keuntungan strategis yang akan terlihat di dalam pertempuran nanti.
Untuk sementara Salahuddin mengomandoi sayap kanan pasukan, sedangkan Shirkuh memimpin di bagian tengah pasukan. Pasukan Salib unggul dalam hal jumlah dan kelengkapan senjata dibanding pasukan Zankiyah. Oleh sebab itu, Shirkuh dan Salahuddin membahas strategi perang untuk membuat keunggulan pasukan Salib itu menjadi tidak efektif. Mereka berhasil menggagas sebuah rencana cerdas. Salahuddin akan menyamar menjadi komandan pasukan dan menempatkan pasukannya sebagai rombongan pasukan. Sedangkan Shirkuh tidak menempatkan seluruh pasukannya di medan perang, tapi menyembunyikan sebagiannya di balik bukit-bukit pasir. Karena pasukan Salib tidak menyadari taktik ini, mereka menyerang pasukan yang berada di tengah dengan kekuatan penuh. Inilah momen yang telah dipersiapkan Salahuddin selama karir militernya. Bila ia tidak mampu mengalahkan musuh hanya dengan kekuatan belaka, maka ia akan menggunakan strategi. Sebagaimana yang telah direncanakan, Salahuddin pura-pura mundur. Diperintahkannya pasukannya untuk mundur kembali ke gurun pasir. Pasukan Salib mengejar Salahuddin dan masuk ke dalam perangkapnya. Satuan kavaleri bersenjata berat dari pasukan Salib kehilangan keunggulannya saat melewati medan yang curam dan berpasir. Mereka tidak mampu bergerak dengan cepat. Sebaliknya, satuan kavaleri Zankiyah yang ringan dapat bergerak lebih cepat di medan sama. Maka keunggulan pasukan Salib tadi menjadi tidak berfungsi. Barisan mereka kocar-kacir dan pertempuran yang semula terpusat terpecah menjadi perang kecil-kecilan. Sementara itu, Shirkuh sedang menunggu momen yang tepat, dibawanya pasukan simpanannya dan kembali menyerang, dan di saat yang sama Salahuddin berbalik dengan pasukannya dan melancarkan serangan balik dari sisi yang lain. Pasukan Salib yang terjepit di antara dua serangan hancur total. Inilah bukti awal dari kejeniusan militer Salahuddin. Kemenangan pertama dirasakannya melawan pasukan Salib. Mulai saat ini Salahuddin bukan lagi seorang pengamat biasa, melainkan seseorang yang memiliki peran serta aktif. Anak lelaki kecil yang terinspirasi oleh kisah menaklukkan pasukan Salib sekarang telah mampu melakukannya sendiri. Bergabunglah kembali bersama kami untuk menjelajahi perkembangan karir administratif dan militer Salahuddin. Bagaimana ia bisa menjadi Perdana Menteri besar yang berhasil menyelamatkan Mesir dari serangan pasukan Salib lain, memperkuat bangsa Mesir, dan pada akhirnya menjadi sultan di sana. Salahuddin bagian 2, ombak telah berubah arah. Jalan utama kota Kairo. Orang-orang berkerumun di kedua sisi jalan untuk merayakan kemenangan kaum muslimin atas pasukan Salib. Sang pemenang yaitu pasukan Zankiyah berdefail menuju Istana Agung Kekhalifahan Fatimiyah. Berada paling depan dari barisan pasukan adalah Shirkuh, sang jenderal. Berkuda tepat di belakangnya dengan kepala terangkat penuh kebanggaan, Salahuddin, si pahlawan muda, tak pernah menduga apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Begitu Shirkuh dan pasukannya sampai di Istana Fatimiyah, Khalifah Al-Adid menyambut mereka dengan hangat dan penuh kemurahan hati. Dia menawari Shirkuh kedudukan sebagai Perdana Menteri Besar Mesir. Shirkuh langsung menerima tawaran ini tanpa berpikir lagi, namun Shirkuh belum lupa akan pengkhianatan Syawar. Dia tahu persis bahwa jika Syawar dibiarkannya bebas, dia akan berkomplot untuk kembali menyerang. Maka perintah pertama Shirkuh adalah menangkap dan mengeksekusi Syawar. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi setiap orang bahwa siapapun yang berani berpihak kepada pasukan Salib akan memperoleh satu balasan, yakni kematian. Shirkuh adalah seorang penggemar makanan enak yang sering mengadakan jamuan mewah bagi tamu-tamunya. Dalam salah satu jamuan, setelah menyantap banyak hidangan, ia jatuh sakit, yang ternyata berakibat fatal. Shirkuh wafat hanya 2 bulan setelah menjadi Perdana Menteri Agung. Salahuddin kehilangan pamannya tercinta sekaligus mentornya yang terpercaya. Sekarang ia harus berdiri di atas kedua kakinya sendiri tanpa dukungan dan petunjuk dari Shirkuh lagi. Sementara Salahuddin berduka atas kematian pamannya Shirkuh, para pemimpin atau emir dari berbagai golongan dan kelompok militer dari kedua sisi, yakni dinasti Fatimiyah dan Zankiyah, mulai berdebat tentang siapa yang pantas menjadi Perdana Menteri Agung berikutnya. Fatimiyah menginginkan seseorang yang lemah, agar ia tidak bisa mengumpulkan banyak dukungan politik. Seorang Perdana Menteri Agung dari kalangan Sunni dalam kekhalifahan Syiah tidak mencerminkan kekuatan kekhalifahan itu. Sebaliknya, Zankiyah mendorong pemilihan pemimpin kuat sebagai Perdana Menteri Agung untuk memperkuat pengaruh mereka terhadap kekhalifahan Fatimiyah dan politik internalnya. Perdebatan tersebut berlangsung berhari-hari, lalu suatu hari seorang utusan datang ke istana. Dia membawa sepucuk surat dari Nuruddin. Di dalam surat itu, Nuruddin merekomendasikan Salahuddin sebagai penerus Shirkuh
dan meminta Khalifah Al-Adid untuk menunjuk Salahuddin sebagai Perdana Menteri Agung. Lagi pula, keluarga Salahuddin telah berjasa melayani baik Nuruddin maupun Al-Adid. Para Emir Fatimiyah mendukung pencalonan ini dengan pertimbangan bahwa Salahuddin masih muda dan tidak berpengalaman. Mereka mengira bahwa dia akan gagal dengan begitu mudah dalam menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri Agung. Di sisi lain, para Emir Zankiyah melihat kepemimpinan Salahuddin di medan perang dan mempercayai kemampuannya itu. Karenanya mereka juga menyetujui proposal tersebut. Hasilnya, pada tahun 1169, Salahuddin akhirnya menjadi pemimpin Mesir secara de facto, menjabat sebagai Perdana Menteri Agung Kekhalifahan Fatimiyah pada usia 30 tahun. Salahuddin belum pernah memiliki kekuasaan dan kebebasan semacam ini sebelumnya. Namun ia masih berada di antara tarik ulur Kekhalifahan Fatimiyah dan Abbasiyah melalui Nuruddin. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, kedua khalifah ini, satu Syiah dan satu Sunni, tidak pernah akur. Jadi sekarang Salahuddin menghadapi masalah loyalitas yang terbagi. Sebagai Perdana Menteri Agung, ia harus loyal kepada Kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Di saat yang sama, sebagai jenderalnya Nuruddin, dia juga harus loyal kepada dinasti Zankiyah, dan dengan demikian juga kepada Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Ini menyebabkan Salahuddin menjadi sangat sulit untuk melakukan apa yang diinginkannya, yakni menolong umat, menyatukan mereka, dan membebaskan tanah suci dari genggaman pasukan salib. Begitu Salahuddin menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri Agung, konflik internal politik Mesir semakin banyak dibebankan kepada Salahuddin. Ia mencoba berkonsentrasi untuk membangun kembali bangsa Mesir. Ia membangun beberapa rumah sakit dan madrasah yang mirip dengan universitas menurut standar modern. Ia mulai membangun dan memperbaiki infrastruktur serta pertahanan kota-kota utama di Mesir. Suatu malam, ketika Salahuddin sedang sibuk di ruang kerjanya memikirkan rencana untuk bangsa Mesir, tiba-tiba terdengar sebuah suara ketukan di pintu, diikuti beberapa ketukan keras. Salahuddin memerintahkan orang tersebut untuk masuk. Ternyata ia adalah Ali bin Sufyan, kepala pengawalnya. Ia datang membawa berita buruk. Beberapa emir Mesir memutuskan untuk melancarkan pemberontakan dan membunuh Salahuddin di kegelapan malam. Salahuddin sudah mengira bahwa ia tidak akan memperoleh dukungan penuh seluruh emir Mesir yang tidak menyukai seorang Perdana Menteri Agung Sunni di Kekhalifahan Syiah Fatimiyah. Namun ia tidak pernah mengira bahwa mereka berkomplot untuk membunuhnya. Salahuddin merasa sedih, ia baru memulai beberapa bulan lalu. Apa yang telah ia lakukan sehingga layak untuk pengkhianatan semacam itu? Sementara ini Salahuddin harus menahan emosinya. Ia harus bergerak cepat sebelum para pemberontak bisa menyerangnya lebih dulu. Ia menyuruh pengawalnya untuk menangkap otak pemberontakan itu, seorang pejabat tinggi di pemerintahan Fatimiyah. Ia segera ditangkap dan dieksekusi, namun hal itu tidak mampu sepenuhnya menghentikan pemberontakan. Keesokan harinya, beberapa emir Fatimiyah lainnya, beserta hampir 50.000 pasukan, memulai pemberontakan di beberapa wilayah Mesir. Sekarang Salahuddin dihadapkan kepada perang saudara. Dengan terus berlangsungnya perang saudara, jumlah orang yang terluka dan tewas meningkat tajam. Setelah beberapa bulan berperang, para emir pemberontak mulai jatuh satu demi satu. Salahuddin membutuhkan waktu hampir 6 bulan untuk menumpas habis pemberontakan itu. Tidak ada kata ampun bagi para pemimpin pemberontak. Mereka mati di medan perang atau dieksekusi. Ini adalah pelajaran keras bagi para emir Mesir. Tidak seorang pun berani lagi untuk memberontak melawan Salahuddin di Mesir. Kesigapan dan ketegasan tindakan Salahuddin telah menyelamatkan Mesir dari perang saudara berkepanjangan dan penuh darah. Lagi pula Salahuddin telah belajar dari kesalahannya. Ia mulai membangun kekuatan kembali. Ia menunjuk anggota keluarga dan teman-temannya yang terpercaya untuk menduduki posisi penting di negeri Mesir. Selain itu, ia juga menunjuk orang-orang berdasarkan kecakapan dan kemanfaatan mereka, bukan atas keturunan atau pengaruh mereka. Dengan cara ini, secara bertahap Salahuddin menciptakan majelis inti terpercaya miliknya sendiri. Ini mengukuhkan kedudukan politik Salahuddin di dalam pemerintahan Fatimiyah. Sekarang Salahuddin bisa berkonsentrasi untuk membangun kembali bangsa Mesir. Setelah hampir 3 bulan berlalu dalam kedamaian, bencana kembali menerpa. Hingga akhir tahun 1169, negara-negara pasukan salib dan Kekaisaran Bizantium menggabungkan kekuatan dan mengirim armada angkatan laut untuk menginvasi Mesir. Mereka bergerak cepat untuk menyerang sebuah kota pelabuhan Mesir bernama Dumyat. Salahuddin sebenarnya sedang bekerja untuk memperkuat benteng pertahanan di berbagai wilayah Mesir sejak ia memegang tampuk kekuasaan. Ia telah menduga akan datangnya serangan dari pasukan salib, namun ia tidak mengira serangan itu akan datang dari arah Laut Mediterania. Ia malah memperkirakan serangan itu akan datang dari arah Semenanjung Sinai, seperti sebelumnya. Jadi kekuatan pertahanan Salahuddin malah ditempatkan jauh lebih ke selatan dari Dumyat. Ini artinya akan butuh waktu untuk mengirimkan bala bantuan pasukan ke kota pelabuhan ini. Karena itu Salahuddin harus memutar otak untuk memperlambat serangan.
Ia mengirim seorang utusan ke Gubernur Dumyat dan memintanya untuk memblok pintu masuk melalui laut, sehingga armada angkatan laut musuh tidak bisa menembus garis pertahanan. Dikatakannya pula bahwa pasukan pendukung sudah dalam perjalanan. Pada saat yang sama, Salahuddin memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju Dumyat. Begitu menerima berita dari Salahuddin, para pejuang Dumyat memperkuat pertahanan kota dengan memasang rantai besi di sekeliling cabang sungai Nil yang mengarah ke kota ini. Ini akan mencegah kapal-kapal pasukan salib untuk memasuki pelabuhan dari laut dan memulai serangan. Pasukan salib akhirnya memutuskan untuk memblokade kota ini dari laut. Ini adalah yang sangat ditunggu-tunggu oleh Salahuddin. Sekarang dengan mudah ia bisa mengirimkan perbekalan ke kota ini melalui sungai Nil. Lagi pula pasukan bantuan dapat mencapai kota ini dari sisi selatan tanpa harus menghadapi musuh. Pasukan salib menyadari bahwa mereka tidak bisa menguasai kota Dumyat semudah yang mereka kira sebelumnya. Mereka mulai melakukan taktik pengepungan reguler dan menyebarkan senjata-senjata pengepung untuk menyerang pertahanan kota. Mereka membangun katapel, menara pengepung, dan balista. Namun para pejuang Dumyat mampu menahan satu demi satu gelombang serangan pasukan salib. Ini dimungkinkan karena mereka memperoleh pasokan perbekalan berupa makanan, senjata, dan prajurit secara berkala. Sewaktu-waktu bahkan para pejuang ini mampu balas menekan barisan depan pasukan salib. Suatu kali mereka bahkan berhasil mengirim sebuah kapal berapi ke sungai menuju armada Bizantium. Begitu mencapai armada Bizantium, bahan peledak yang tersimpan di dalam kapal berapi meledak menimbulkan ledakan besar. 6 kapal Bizantium hancur total dan beberapa yang lainnya rusak berat. Beberapa kali para pejuang juga melakukan penyergapan di luar tembok kota. Setelah beberapa pekan berusaha menjatuhkan kota Dumyat, pasukan salib mulai kehabisan makanan dan perbekalan lain. Rencana mereka untuk melancarkan serangan kilat dan mengejutkan terhadap Mesir telah gagal sama sekali. Mereka tidak lagi punya cara untuk melanjutkan serangan tanpa banyak jatuh korban. Perang akan menguras harta kekayaan mereka, sedangkan rencana untuk menjarah kekayaan Mesir sepertinya semakin mengada-ada. Jadi setelah hampir 2 bulan mengepung Dumyat, pasukan salib memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Mesir. Meskipun pertempuran atas pengepungan Dumyat tidaklah sehebat pertempuran lainnya dengan pasukan salib, kegagalan pasukan gabungan Bizantium dan pasukan salib untuk mengalahkan satu kota pelabuhan Mesir memberi pukulan telak terhadap moral pasukan salib. Kemenangan ini membuktikan kapabilitas kepemimpinan Salahuddin. Barulah 5 tahun kemudian Mesir kembali mengalami ancaman dari luar. Sekarang Salahuddin telah memiliki sumber daya dan dukungan luas di Mesir untuk melanjutkan rencana utamanya. Bergabunglah kembali bersama kami sambil mengeksplorasi lebih jauh konsolidasi kekuatan Salahuddin di Mesir, serta perjuangannya untuk menyatukan umat muslim di bawah satu panji melawan pasukan salib. Tetaplah bersama kami. Salahuddin bagian 3, Sang Sultan beraksi. Kairo, Mesir, 2 tahun telah berlalu sejak pasukan salib mundur dari Dumyat. 2 tahun yang damai. Salahuddin memanfaatkan masa ini untuk memperkuat Mesir. Ekonomi mengalami kemajuan, angkatan bersenjata kian kuat, dan benteng-benteng di kota-kota utama dibangun kembali. Salahuddin bahkan melakukan serangan kepada pasukan salib dengan mengirimkan pasukan untuk menyerang wilayah-wilayah perbatasan. Semuanya berlangsung sesuai rencana. Namun tiba Khalifah Fatimiyah di Kairo menderita sakit yang cukup berat. Karena ia tidak menunjuk seorang pengganti, peluang menjadi khalifah terbuka lebar setelah 2 abad pemerintahan Fatimiyah. Perubahan yang radikal akan segera terjadi di Mesir. Tindakan yang cepat dibutuhkan untuk mencegah kekosongan kekuasaan di Kairo, serta mencegah hancurnya seluruh jeripayah Salahuddin selama ini. Lagi pula Salahuddin berada di bawah tekanan politik yang luar biasa besar dari Nuruddin dan Khalifah Baghdad untuk membangun dominasi Sunni di Mesir. Tambahan lagi Salahuddin merupakan orang kedua yang paling berkuasa di negeri itu. Siapa lagi yang lebih pantas menjadi Raja Mesir yang baru? Setelah kematian Khalifah Fatimiyah terakhir yaitu Al-Adid, sekarang Salahuddin memiliki kesempatan untuk membangun dinastinya sendiri. Demikianlah bermulanya dinasti Ayyubiyah. Ini adalah wilayah yang masih asing bagi Salahuddin. Ia adalah seseorang yang selalu penuh rencana besar. Namun hingga saat ini, ia belum pernah memiliki kebebasan penuh serta kekuasaan tanpa tanding untuk melaksanakannya. Sekarang Mesir adalah milik Salahuddin, dan ia punya kendali penuh dari segala aspek. Demikian pula lah berawalnya lompatan besar ke depan bagi Salahuddin. Segera setelah menduduki tahta, ia memproklamirkan khalifah di Baghdad sebagai khalifah dan Mesir menjadi bagian kekhalifahan Abbasiyah. Salahuddin menjadi penguasa semi-independen dengan gelar Sultan Mesir. Secara teoritis, Salahuddin masih berada di bawah perintah Nuruddin dan ia tidak mau merusak hubungan tersebut. Maka Salahuddin mengatur diberikannya semacam upeti tahunan yang cukup besar untuk Nuruddin.
Hal ini guna memastikan bahwa Nuruddin tidak punya musuh dari pihak Muslim yang akan berani menentang kekuasaannya di Mesir. Begitu dukungan pihak luar diperoleh, Salahuddin memusatkan pikirannya terhadap ambisi dinastinya sendiri. Tidak diragukan lagi impian untuk membebaskan tanah suci selalu membara di dalam dadanya. Namun ia menyadari bahwa ia tidak bisa melancarkan serangan melawan pasukan salib kecuali setelah membangun kekaisaran Mesir yang dikdaya terlebih dulu. Salahuddin telah membawa angin perubahan yang besar di Mesir. Pemerintahannya merevisi jumlah pajak, memastikan pendapatan negara, membagi ulang lahan, memastikan terciptanya loyalitas pada level para pemimpin, mengganti pegawai provinsi yang korup dengan pegawai yang terampil, memastikan administrasi negara yang efektif, serta meminimalkan celah untuk timbulnya konspirasi terhadap dinasti Ayyubiyah. Salahuddin menunjukkan kepada semua orang bahwa sebagai sultan, ia punya cara tersendiri untuk memerintah. Suriah yang dikuasai oleh Nuruddin dan Mesir yang dikendalikan oleh Salahuddin menciptakan kesempatan emas untuk menyerang negara pasukan salib, yakni kerajaan Yerusalem, dari dua sisi. Sebuah rencana dimatangkan. Nuruddin dan Salahuddin, keduanya mulai bergerak dari ibu kota mereka masing-masing. Namun setengah jalan menuju medan perang, Salahuddin tiba berbalik kembali ke Kairo. Nuruddin akhirnya berada di medan perang sendirian. Ia terus menjalankan rencana semula, namun akhirnya ia gagal. Hingga hari ini, kita tidak tahu apa yang melatar belakangi kembalinya Salahuddin. Ia menulis surat kepada Nuruddin, menyatakan kemungkinan timbulnya pemberontakan di Kairo dalam ketiadaan dirinya di sana, alasan yang tidak terlalu masuk akal menurut banyak ulama. Namun yang kita tahu adalah bahwa peristiwa ini telah menimbulkan keretakan dalam aliansi antara Nuruddin dan Salahuddin. Dengan berjalannya waktu, keretakan ini akan semakin besar. Meskipun kecewa, untuk sementara waktu Nuruddin masih cukup senang terhadap Salahuddin. Ia masih terus menerima upeti dari Mesir. Akan tetapi, ketidakhadiran Salahuddin memicu timbulnya banyak rumor dan teori konspirasi di dalam pemerintahan Zankiyah. Secara umum, hal ini dianggap oleh para emir Zankiyah sebagai cara Salahuddin menentang perintah Nuruddin. Sementara itu, Salahuddin sedang sibuk di Mesir. Langkah yang dulu diambilnya setelah memegang tampuk kekuasaan mulai menampakkan hasil. Pasukan Salahuddin bertempur di perbatasan Mesir bagian selatan dan barat, memerangi pasukan Yaman dan membangun pangkalan angkatan laut yang kuat di sepanjang pantai Laut Merah. Dengan demikian ini memperluas kendali Salahuddin hingga Sudan, Mekah, Madinah, dan Yaman. Akibat misi ini, harta kekayaan serta pengaruh politiknya semakin meningkat. Salahuddin berhasil memenangkan hati dan memperoleh kepercayaan rakyat Mesir, dan mereka siap untuk mendukung rencananya. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan Salahuddin, semakin besar pula ketidakpercayaan dan gesekan antara Ayyubiyah dan Zankiyah. Pada akhirnya, para emir Zankiyah berhasil meyakinkan Nuruddin bahwa bawahannya dulu ini sudah terlalu berkuasa dan perlu disingkirkan. Pada tahun 1174, Nuruddin mulai mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Mesir. Di pihak lain, Salahuddin mulai mempersiapkan diri untuk menahan serangannya. Namun sayangnya sementara bersiap, Nuruddin tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Pengganti Nuruddin adalah putranya As-Salih yang baru berusia 11 tahun. Berita kematian Nuruddin sampai ke telinga Salahuddin. Tidak diragukan lagi bahwa kematian orang yang menjadi inspirasi dan mentor masa kecilnya tetap menjadi pemikiran baginya. Meskipun hubungan mereka tidak terlalu baik akhir-akhir ini, Salahuddin selalu memiliki rasa hormat terhadap Nuruddin untuk usahanya menyatukan Muslim di Suriah melawan pasukan salib. Namun tetap saja Salahuddin merasa sedikit lega menyadari bahwa sekarang perang saudara antara Suriah dan Mesir bisa dihindari. Malam itu Salahuddin naik ke balkon istananya, seraya memandang ke arah cakrawala jauh di belakang ibu kotanya yang sangat luas terbentang. Perasaan campur aduk dan pikiran tentang kematian Nuruddin berputar di benaknya. Selain membuat gundah perasaannya pribadi, kabar itu juga memberi implikasi politik. Kematian Nuruddin mengubah dinamika geopolitik di wilayah tersebut. Sudah barang tentu putra Nuruddin yang masih belia tidak akan mampu menjalankan kekuasaan sebagaimana ayahnya dulu. Kekosongan kekuasaan akan menimbulkan pertikaian di antara Zankiyah sendiri. Tindakan apa yang harus diambil Salahuddin sekarang? Untuk mengusir pasukan salib keluar dari tanah suci, dibutuhkan Suriah yang kuat. Tanpa garis depan yang kuat di Mesir dan Suriah, kemenangan mutlak dari pasukan salib tidak bisa dijamin. Dan tanpa Nuruddin, Suriah tidak lagi memiliki kekuatan itu. Apakah Salahuddin harus memerangi pasukan salib sendirian? Namun jika Suriah jatuh ke tangan yang salah, pasukan salib akan bisa membangun aliansi baru dan mengatasi pasukan Salahuddin. Apakah sebaiknya ia menguasai Suriah dulu untuk mencegah hal itu? Namun nilai-nilai ajaran Islam yang dipelajarinya semasa kecil mencegahnya melakukan hal itu. Ia tidak mungkin mengobarkan peperangan melawan keluarga sang pendukung karirnya tanpa adanya provokasi. Itu adalah tindakan seorang munafik.
yang menjadikannya tidak layak memimpin pasukan untuk membebaskan tanah suci menurut standar dan keyakinannya sendiri. Tentu saja Salahuddin adalah seorang yang sangat ambisius, namun ambisinya tidak lebih penting dari prinsip hidupnya. Di lubuk hatinya Salahuddin sangat paham bahwa jika ingin berhasil membebaskan tanah suci dari pasukan salib, maka ia harus menggunakan cara-cara yang terhormat. Tikaman dari belakang dan pengkhianatan politik tidak boleh menodai tujuan hidupnya selama ini. Ketika fajar merekah dan panggilan azan bergema dari minaret Masjid Raya Kairo, Salahuddin akhirnya mengambil keputusan. Ia memilih untuk menunggu tanpa ikut campur dalam kekacauan politik Suriah untuk sementara waktu. Misinya untuk membebaskan tanah suci harus ditunda dulu. Beberapa hari kemudian sepucuk surat dari Salahuddin kepada As-Saleh yang diantar oleh seorang utusan sampai di Damaskus. Sultan Mesir telah menjanjikan dukungan penuh terhadap si pangeran muda dan akan selalu membantunya bila mana dibutuhkan. Begitu surat Salahuddin mencapai Damaskus, sepucuk surat lain tiba di istana Salahuddin di Kairo. Mesir diserang. Sebuah armada laut gabungan pasukan Salib dan Sisilia telah mengepung Iskandaria, salah satu kota paling penting di Mesir. Pasukan penyerang memiliki hampir 200 kapal perang, 40 kapal transport pasukan, dan lebih dari 1.000 pasukan berkuda. Sebuah serangan yang cukup hebat. Kali ini Salahuddin jauh lebih siap dari sebelumnya. Prajurit serta perbekalan segera dikirim ke Iskandaria untuk membantu pasukan yang bertahan di sana. Serangan awal cukup berat dirasakan kaum muslimin. Seluruh kapal perang serta kapal dagang kaum muslimin di pelabuhan Iskandaria dihancurkan oleh penyerang dari Sisilia. Namun begitu bala bantuan mencapai kota ini, semangat pasukan bertahan kembali bergelora. Pada hari kedua peperangan, ketika para penyerang membawa menara pengepungan mendekati dinding kota Iskandaria, pasukan bertahan dari pihak Muslim tiba keluar dari gerbang kota dan melakukan serangan dadakan dan berusaha sebaik-baiknya untuk meruntuhkan semangat musuh. Mereka membakar menara pengepungan, merusak perkemahan musuh, dan mengambil sejumlah besar senjata dan rampasan perang. Serangan dadakan ini berakibat fatal bagi para penyerang. Menara pengepungan yang mereka seret berhari-hari membuat mereka kelelahan dan butuh bala bantuan. Namun, bala bantuan dari pasukan Salib tak kunjung datang karena Raja Amalrik mendadak meninggal akibat disentri. Kerajaannya diserahkan kepada putranya Baldwin IV yang berusia 13 tahun dan menderita lepra. Kematian Amalrik yang mendadak mencegah pasukan Salib untuk mengirim bala bantuan dan perbekalan yang dijanjikan ke medan perang. Karena sebelumnya pernah menjadi diplomat, Salahuddin segera memprakarsai gencatan senjata dengan raja pasukan Salib yang baru. Akibatnya Sisilia ditinggalkan sendiri di medan perang. Bersamaan dengan itu, dengan cepat Salahuddin bergerak menuju Iskandaria bersama sebuah pasukan yang besar. Sisilia harus mengakui kekalahan mereka. Sesuatu yang tadinya menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan Salahuddin, pada akhirnya kembali memberinya kemenangan melalui keahlian militer dan diplomasinya. Namun tidak semua kabar adalah kabar baik. Kembali ke Suriah, As-Saleh si pangeran muda terpaksa menjadi pion di dalam perseteruan antara pemimpin Papan atas Zankia. Emir Aleppo bernama Gumustigin ingin memanfaatkan si pangeran yang sedang berada di Aleppo, yakni menggunakan perwaliannya atas sang pangeran untuk membangun pengaruh politiknya sendiri di Suriah dan membunuh emir-emir lainnya di negara itu, dimulai dari Damaskus. Lawan politik Emir Aleppo adalah Saifuddin, Emir Mosul. Namun ia menolak untuk menolong Damaskus ketika diminta. Karena tidak melihat adanya solusi lain, Emir Damaskus terpaksa meminta bantuan Salahuddin. Permintaan ini memberi Salahuddin legitimasi untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan di Suriah. Salahuddin harus bergerak cepat. Tidak ada waktu untuk mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar dan menghabiskan waktu beberapa pekan untuk mencapai Suriah. Ia membawa 700 orang pasukan berkuda terbaiknya dan segera bergerak menuju Damaskus. Untuk menghemat waktu, ia bahkan berani melewati wilayah pasukan Salib, yakni Al-Kark dan As-Shaubak. Meskipun manuver ini relatif riskan, namun terbukti berhasil. Salahuddin bergerak sangat cepat melintasi wilayah musuh, sehingga pasukan Salib tidak mampu berbuat apa-apa. Salahuddin bahkan berhasil mencapai Damaskus, bahkan sebelum pasukan Gumustigin mulai bergerak menuju kota itu. Ini adalah manuver yang sangat brilian dari Salahuddin. Damaskus jatuh di bawah kekuasaannya tanpa harus menghadapi perlawanan serius. Peristiwa ini menghemat banyak waktu, sumber daya, dan mencegah pertumpahan darah. Masyarakat Damaskus menerima Salahuddin dengan tangan terbuka dan menganggapnya sebagai pelindung. Setelah selama 2 hari membangun pangkalannya di Damaskus, serta mengumpulkan lebih banyak kekuatan lokal, Salahuddin dengan cepat bergerak menuju Aleppo, mengepung kota tersebut dan menuntut perwalian atas sang pangeran As-Saleh. Pada suatu malam yang gelap, di masa pengepungan kota Aleppo, ketika Salahuddin sedang membahas rencana dengan para emirnya di tenda, seseorang bergegas memasuki tenda dari kegelapan malam. Ia berpakaian hitam-hitam dan sebilah belati terhunus di tangannya. Ia melompat ke arah Salahuddin dan mencoba menikamnya dengan belati tersebut. Ini adalah pertemuan Salahuddin yang pertama dengan sebuah kultus yang disebut para pembunuh.
Sejauh ini kita telah menyaksikan Salahuddin naik ke puncak kekuasaan serta memenangkan peperangan satu demi satu. Sambil menjelajahi lebih jauh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, kita akan menyaksikan terbukanya sebuah bab baru. Sebuah bab yang penuh perjuangan, jalan buntu, serta tantangan. Sebuah masa ketika Salahuddin menghabiskan sebagian besar waktu, serta usahanya untuk memerangi saudara-saudara muslimnya dibandingkan pasukan salib. Salahuddin bagian 4. Jebakan di Suriah. Aleppo, Suriah 1175. Matahari pagi mulai terbit ketika Salahuddin mengamati kota Aleppo yang dikelilingi benteng dari sebuah bukit di sebelahnya. Pikirannya masih terganggu oleh peristiwa percobaan pembunuhan yang dialaminya semalam. Ternyata dia telah memandang remeh kelihayan Gumustigin. Salahuddin tidak pernah membayangkan Gumustigin akan menyewa seorang pembunuh untuk menghabisinya. Para pembunuh bayaran ini adalah sebuah kelompok rahasia yang memperkuat diri di balik rapatnya pegunungan di Suriah. Mereka terkenal karena sering membunuh petinggi politik yang memiliki kekuasaan besar, baik di kalangan Muslim ataupun pasukan salib. Secara ideologis mereka mengikuti sekte Syiah, karenanya mereka tidak suka pada Salahuddin yang telah mengakhiri kekhalifahan Fatimiyah. Jadi sangatlah mudah bagi Gumustigin untuk meyakinkan pemimpin para pembunuh bayaran ini, yaitu Rashiduddin Sinan, untuk menyerang Salahuddin. Terlebih lagi, baru-baru ini sebuah berita telah diterima oleh Salahuddin bahwa pasukan salib di bawah komando Raymond dari Tripoli telah mengumpulkan kekuatan dan menyerang perbatasan Salahuddin di wilayah Suriah. Ada rumor yang mengatakan bahwa Gumustigin juga punya andil di balik kejadian ini. Semua potongan teka-teki ini akhirnya jatuh ke posisinya masing-masing. Sekarang Salahuddin bisa melihat betapa khianatnya Gumustigin selama ini. Seraya mengamati benteng Aleppo, Salahuddin menyadari betapa masih jauhnya perjuangannya untuk memperoleh kendali seutuhnya atas Suriah. Penaklukan Aleppo sepertinya telah menjadi mimpi yang masih jauh dari kenyataan. Salahuddin harus segera merespon ancaman yang dilancarkan oleh pasukan salib. Dia tidak mungkin membahayakan nyawanya sendiri serta menelan kerugian kehilangan pasukan jika terus mengepung kota Aleppo yang bentengnya begitu kuat. Ronde pertama ini telah dimenangkan oleh Gumustigin. Salahuddin terpaksa menarik mundur pasukan pengepungnya kembali ke Damaskus. Dari sana ia mengirim kekuatan untuk menghalangi serangan pasukan salib. Gerakan terkini Salahuddin di Suriah telah memicu iri dengki di kalangan pemimpin Zankiyah. Pemimpin baru Zankiyah, Syaifuddin, adalah sepupu Nuruddin. Dia memperoleh dukungan dari Pangeran As-Saleh dan Gumustigin. Segera saja Syaifuddin menyatukan para emir Zankiyah dan mengukuhkan posisinya di wilayah yang sangat luas ini, termasuk Mosul dan Aleppo. Untuk memperlemah posisi Salahuddin di Suriah, mereka meluncurkan propaganda besar-besaran yang menyatakan bahwa Salahuddin telah lupa akan tanggung jawabnya untuk membebaskan Yerusalem dari tangan pasukan salib. Akibatnya kepopuleran Salahuddin di Suriah sebagai seorang pejuang perang suci mengalami penurunan drastis. Salahuddin mengalami tekanan besar untuk melakukan sesuatu terkait hal ini, akan tetapi pasukannya belum cukup kuat untuk kembali merebut Yerusalem. Oleh sebab itu, Salahuddin membuat rencana lain. Ia memperkuat pasukannya di kota Homs dan Hammah di Suriah, dan dari sana ia bisa melancarkan serangan gerilya di wilayah perbatasan dengan negara-negara pasukan salib. Siasat gerilya ini cukup berhasil, dan dalam sebagian besar pertempuran, mereka mampu memukul mundur pasukan salib. Kemenangan-kemenangan ini berbalik menjadi skakmat terhadap propaganda Zankiyah. Belum pernah terjadi sebelumnya popularitas Salahuddin melonjak drastis di antara bangsa Suriah. Pekan-pekan berikutnya, konflik politik dan wilayah antara Zankiyah dengan Ayyubiyah menjadi sangat panas sehingga tidak ada alternatif lagi untuk mencegah terjadinya perang. Kedua pasukan bertemu di dekat kota Hammah pada bulan Maret 1175. Pasukan Salahuddin kalah jauh dalam hal jumlah dan ia sendiri tidak punya niat untuk memerangi saudaranya sesama Muslim. Salahuddin lalu mengajukan penyerahan Homs dan Hammah ke tangan Zankiyah dan sebagai gantinya ia meminta pengakuan sebagai pemimpin Damaskus atas nama Pangeran As-Saleh. Akan tetapi pasukan Zankiyah di bawah pimpinan Syaifuddin tidak tergoyahkan. Jawaban mereka adalah kembalikan seluruh wilayah Suriah dan kembalilah ke Mesir. Negosiasi ini berakhir dengan kegagalan sehingga konfrontasi tidak terelakkan lagi. Kecakapan dan pengalaman militer Salahuddin semakin berkembang pesat pasca peperangan terakhir yang dihadapinya.
Ini terlihat dari caranya mengatur kekuatan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Ditempatkannya pasukannya di tanduk kota Hama, sebuah perbukitan di ngarai Sungai Asi. Begitu Zankiah menyerang, mereka tidak menyangka akan menghadapi perang di daerah yang berbukit-bukit serta terjepit oleh sungai di satu sisinya. Keunggulan Zankiah dalam hal jumlah menjadi tidak efektif di sini. Salahuddin yang melancarkan serangan balasan yang keras menggunakan prajuritnya yang paling berpengalaman, dengan cepat menundukkan salah satu sayap pasukan Zankiah. Sayap yang kedua menyusul tidak lama kemudian. Pasukan Zankiah terkepung dari 3 sisi dan mengalami kehancuran. Satu kemenangan lagi untuk Salahuddin. Hanya mengandalkan taktik serta keyakinan, Salahuddin mampu memaksa Zankiah untuk melakukan gencatan senjata. Zankiah akhirnya menyetujui Salahuddin untuk terus memegang wilayahnya di Suriah. Akan tetapi, sang pangeran akan tetap berada di Aleppo di bawah perwalian Syaifuddin. Akhirnya perdamaian di antara kaum muslimin di Suriah mulai tercipta. Kemenangan atas Zankiah merupakan perkembangan yang krusial dalam karir politik Salahuddin. Setelah kemenangan tersebut, Salahuddin diakui oleh Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad sebagai Sultan Mesir dan Suriah. Sebagai raja yang berdaulat, dia tidak lagi membutuhkan dukungan dari Pangeran Zankiah. Baik di Kairo dan di Damaskus, uang-uang logam mulai dicetak dengan nama resminya. Begitu pula khutbah Jumat di masjid-masjid mulai menyebutkan namanya sebagai penguasa tunggal dengan mengabaikan nama As-Salih. Ini adalah langkah yang sangat menentukan. Secara resmi, Salahuddin sudah tidak lagi menjadi bagian dari dinasti Zankiah. Keberuntungan tidak menyertainya terlalu lama. Selama musim panas tahun 1175, kekeringan hebat melanda dan menyebabkan perjuangan melawan pasukan salib mustahil diteruskan. Pasukan salib juga mengalami hal yang serupa. Maka mereka membuat perjanjian damai dengan Salahuddin dan menghentikan konflik untuk sementara. Salahuddin bisa beristirahat dari peperangan militer dan berfokus pada pengelolaan administrasi kekaisarannya yang sangat luas, yang meliputi Mesir, Yaman, Hijaz, yang terdiri dari Mekah dan Madinah, serta Suriah. Hampir setahun berlalu, gejolak politik kembali terjadi di Suriah. Syaifuddin mulai mencari-cari masalah untuk memerangi Salahuddin dan memperoleh wilayah kekuasaan. Karena itu, Salahuddin mengumpulkan pasukannya dan bergerak ke utara Damaskus menuju Aleppo. Dalam perjalanannya, di sebuah tempat bernama Tal As-Sultan, dia berpapasan dengan pasukan Syaifuddin. Pasukan Salahuddin sedang kelelahan karena perjalanan mereka. Namun kurangnya kepemimpinan serta kecakapan militer di antara para pemimpin Zankiah menyebabkan tertundanya pertempuran. Ini memberi pasukan Ayyubiyah kesempatan untuk beristirahat, memulihkan tenaga. Ketika pertempuran akhirnya dimulai keesokan harinya, Salahuddin yang sudah kenyang asam garam pertempuran mengambil keuntungan penuh dari ketidakbecusan para pemimpin Zankiah. Begitu sayap kedua pasukan bertemu, Salahuddin menggebrak ke depan tepat ke tengah-tengah pertempuran. Pasukan Zankiah menjadi panik oleh manuver yang mengejutkan tersebut dan gagal menjaga formasi mereka. Zankiah hancur berantakan dan Syaifuddin hampir tidak bisa lolos. Seluruh pasukan Zankiah berikut kuda-kuda, baju zirah, kereta pengangkut perlengkapan perang ditawan oleh Ayyubiyah. Seluruh rampasan perang dibagikan di antara para prajurit, Salahuddin sendiri tidak mengambil apa-apa. Ini adalah kebiasaan yang selalu dilakukannya dalam setiap pertempuran semasa hidupnya. Syaifuddin melarikan diri ke Aleppo. Setelah pertempuran, Salahuddin bergerak ke utara untuk menaklukkan lebih banyak kota di Suriah Utara dari kekuasaan Zankiah. Pada akhirnya ia tiba di wilayah Aleppo dan mengepungnya hingga ke Benteng Azaz, sebuah tempat yang penting dan strategis. Suatu malam selama pengepungan, Salahuddin sedang berdiskusi dengan para emirnya di dalam tendanya. Seorang pria berpakaian hitam-hitam tiba-tiba masuk ke tendanya dan menikam bagian kepala Salahuddin dengan sebilah belati. Untungnya Salahuddin sedang mengenakan tutup kepala rantai besi di balik serbannya, sehingga tikaman pertama luput dan hanya menggores pipinya. Salahuddin merenggut lengan lelaki yang menghunus belati itu dengan sangat kuat dan memelintirnya hingga senjata itu terlepas. Si pembunuh lalu mencoba menyerang leher Salahuddin dengan cepat. Perlawanan Salahuddin yang sigap mengurangi kekuatan serangan yang mematikan itu, namun tetap saja belati itu berhasil menembus baju zirah kulit di bahu Salahuddin dan menimbulkan luka. Setelah hal ini terjadi, barulah para emir di dalam tenda menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi dan maju menyelamatkan sultan mereka. Si pembunuh bayaran berhasil mereka ringkus. Ketika ini berlangsung, pembunuh bayaran kedua dan ketiga bergegas masuk ke tenda dan mulai menyerang para emir. Keributan dan teriakan mereka akhirnya membuat para penjaga waspada. Mereka berlari masuk dan membunuh para pembunuh bayaran.
Luka yang diderita Salahuddin tidaklah terlalu berat, namun dia sangat terguncang. Disadarinya ancaman para pembunuh bayaran ini telah menjadi sangat serius, segera saja dilakukannya tindakan pencegahan dengan menambah penjagaan di sekitar perkemahan untuk mencegah penyelundup memasuki perkemahan tanpa diketahui. Setelah 1 bulan dalam pengepungan, benteng Azaz pun jatuh. Sekarang Aleppo seluruhnya telah terkepung. Salahuddin tidak ingin melancarkan serangan penuh dan menghancurkan seluruh kota. Ini akan menimbulkan banyak pertumpahan darah di kedua pihak, dan Salahuddin tidak menganggap bijak untuk memperlama peperangan yang tidak diperlukan melawan saudaranya sesama Muslim. Jadi ketika Zankiyah di Aleppo menawarkan gencatan senjata dan lebih banyak wilayah kekuasaan untuk Salahuddin, dia menerima tawaran mereka. Seluruh Suriah Utara takluk di bawah dinasti Ayyubiyah, kecuali Aleppo. Sekarang waktunya untuk menyamakan kedudukan dengan para pembunuh bayaran. Salahuddin lalu melancarkan serangan ke wilayah kekuasaan para pembunuh bayaran. Segera saja dia berhasil mencapai Kastil Masyaf yang merupakan milik pemimpin para pembunuh bayaran, Rashiduddin Sinan sendiri. Salahuddin mengepung kastil itu. Hari demi hari Salahuddin terus mengirimkan pasukannya untuk menduduki kastil tersebut. Setiap kalinya para pembunuh bayaran melawan dengan sengit. Pengepungan itu menjadi begitu lama dan penuh darah. Namun Salahuddin begitu kukuh, dia ingin mengakhiri mereka. Maka peperangan terus berlanjut. Pada akhirnya para pembunuh bayaran menyerah dan menawarkan perdamaian. Sekarang Salahuddin memiliki 2 pilihan. Apakah dia akan menerima tawaran perdamaian atau terus melanjutkan pengepungan? Kastil Masyaf adalah tempat pertahanan yang kokoh, diperkuat oleh dinding-dinding serta menara-menara yang ditempatkan di puncak sebuah gunung. Terus mengepungnya berarti Salahuddin harus mau menerima kerugian yang besar serta secara signifikan akan melemahkan pasukannya. Ini akan memberi kesempatan pada pasukan Salib dan Zankiyah untuk bergerak menyerang Salahuddin. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, Salahuddin mengambil jalan yang lebih bijak. Dia menerima tawaran gencatan senjata itu. Sebuah perjanjian lalu ditandatangani. Rashiduddin Sinan berjanji untuk tidak menyerang Salahuddin lagi, serta selalu menjadi sekutunya. Meskipun para pembunuh bayaran tidak sepenuhnya bisa ditumpas, Salahuddin masih bisa menetralkan ancaman mereka. Salahuddin mampu mengubah musuh menjadi kekuatan. Satu musuh lagi telah berkurang. Akhirnya kondisi Suriah menjadi relatif stabil. Zankiyah tidak lagi menjadi ancaman. Para pembunuh bayaran berhasil dikendalikan. Pasukan Salib menghentikan serangan. Sejenak Salahuddin dapat menikmati kedamaian. Akhirnya dia bisa fokus dalam mempersiapkan tujuan utamanya, yakni Yerusalem. Dia kembali ke Kairo, berfokus untuk memperkuat wilayah kekuasaannya di front yang berbeda, menyusun kembali pasukannya dan mulai merencanakan serangan penuh terhadap pasukan Salib untuk memenangkan kembali Yerusalem. Setelah bertahun-tahun dalam perjuangan politik dan pertumpahan darah dengan saudara sesama Muslim, Salahuddin mengira dia akan mampu menggapai hadiah terbesar. Namun dia tidak menyadari bahwa akan segera tiba saatnya baginya untuk melarikan diri dari medan perang dalam keadaan nyaris terbunuh. Ini akan menjadi perang terbesarnya yang pertama melawan pasukan Salib yang berakibat kekalahan terparah di hidupnya, yakni di Perang Mongisart. Salahuddin bagian 5. Dalam kegagalan, dia belajar untuk berhasil. 26 November 1177. Mentari terbit di gurun semenanjung Sinai ketika sekelompok penunggang kuda berpacu secepat kilat menuju Kairo. Mereka terdiri dari Salahuddin dan sejumlah pengawalnya. Salahuddin berkuda di tengah kelompok. Pikirannya dipenuhi amarah dan rasa malu. Dia memikirkan kekalahan yang dialaminya kemarin sore. Dia berada di atas angin namun tetap saja misinya gagal. Bagaimana bisa itu terjadi? Bagaimana mungkin ia kalah menghadapi pasukan Salib? Untuk memahami terjadinya kekalahan Salahuddin di Perang Mongisart, mari kita kembali ke beberapa pekan sebelumnya. Ketika itu, Salahuddin melancarkan peperangan di awal November 1177. Dia memiliki 18.000 prajurit beserta 8.000 Mamluk elit. Para Mamluk ini sangat terlatih, paling cakap, dan merupakan unit paling tangguh di antara para prajurit Salahuddin. Mereka bisa disejajarkan dengan ksatria militer Eropa di abad ke-12. Pasukan Salahuddin cukup kuat untuk menghadapi pasukan manapun yang dihimpun negara-negara pasukan Salib. Begitu memasuki wilayah pasukan Salib, pasukan Salahuddin mulai menyerang dengan tujuan memutus suplai makanan ke berbagai kubu pasukan Salib. Dengan cepat, Salahuddin melewati benteng-benteng pasukan Salib di Darum dan Gaza. Ia tinggalkan satu garnisun kecil di tiap benteng ini, namun tidak terlibat dalam peperangan. Dalam waktu singkat pasukannya sampai di Ashkelon, salah satu kota penting pasukan Salib yang strategis dan dibentengi kokoh.
Di sini Salahuddin menghentikan pasukan utamanya dan mengirim beberapa prajurit untuk bergerilya jauh ke jantung wilayah pasukan Salib untuk menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Namun ia tidak mengepung kota ini. Ini tidak lazim bagi Salahuddin meninggalkan kubu musuh tanpa penyerangan di belakang garis depan pasukannya. Pertama, Darum dan Gaza, kemudian Ashkelon. Hal ini terbukti menjadi kesalahan pahit bagi Salahuddin di kemudian hari. Awalnya, pasukan Salahuddin menghadapi sedikit bahkan tidak ada perlawanan dalam gerakan mereka. Sebagian prajurit bahkan telah mencapai Ramallah sekitar 40 km dari Yerusalem. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum Salahuddin tiba di gerbang Yerusalem bersama pasukannya. Pergerakan pasukan Salahuddin ini menimbulkan kepanikan di antara pasukan Salib. Raja Baldwin IV memanggil setiap lelaki sehat di kerajaannya untuk mengangkat senjata dan ikut berperang. Meski menderita lepra, kondisi kesehatannya cukup stabil untuk bergabung bersama pasukannya ke medan perang. Menjawab panggilannya, para pangeran dari berbagai negara pengikut perang salib bergabung dengan pasukannya. Di antara mereka adalah Rainald dari Châtillon, Pangeran Kerak. Namanya akan sering kita dengar dalam peristiwa-peristiwa mendatang. Kembali ke taktik perang Baldwin IV, ia harus membuktikan kepada pengikutnya bahwa ia raja yang cakap menghadapi penyerang dan tidak membiarkan kerajaannya direbut begitu saja. Ia memutuskan tidak menunggu hingga Salahuddin tiba di Yerusalem, tetapi terus berpacu dan membawa peperangan ke Ashkelon. Ini keputusan yang berani mengingat ia hanya memiliki 7.000 prajurit untuk melawan 26.000 prajurit Salahuddin. Ia harus sampai di Ashkelon dengan pasukannya untuk menghindari gerilyawan Salahuddin. Jika ditemukan sebelum sampai Ashkelon, ia tak akan mampu melindungi pasukannya. Dalam perputaran peristiwa yang tidak menguntungkan, para mata-mata yang dikirim Baldwin menemukan pasukan Muslim tersebar dengan jumlah sedikit untuk membentuk blokade kokoh di Ashkelon. Kelompok pasukan ini terpisah jauh satu sama lain sehingga sulit bergabung dalam waktu singkat. Melihat adanya celah dan kurang disiplinnya pasukan Muslim, pasukan Salib memanfaatkan kesempatan dan bergerak menuju Ashkelon dengan menembus barikade pasukan Muslim. Meski terlambat, kabar ini sampai ke telinga Salahuddin sebelum Baldwin IV tiba di Ashkelon. Yang mengejutkan, ia memutuskan untuk tidak terlibat juga kali ini. Kita tak tahu pasti apa yang ada di benak Salahuddin. Mungkin saja ia pikir bisa menyudutkan Baldwin di Ashkelon tanpa banyak pasukan, dan dengan begitu akan lebih mudah baginya menguasai Yerusalem tanpa sang raja. Namun sebelum Salahuddin menjalankan rencana ini, Baldwin IV memberinya kejutan. Sore hari tanggal 25 November 1177, Baldwin IV beserta 375 ksatria berbaju zirah besi dan kuda yang kuat menyerang kemah utama Salahuddin di dekat Ashkelon. Sisa pasukan ini menyusul dan menghantam garda depan pasukan Muslim. Salahuddin terlambat menyadari ancaman ini. Meski ia telah memerintahkan pasukannya untuk bergabung, mereka tidak bisa menyatukan diri cukup cepat untuk menahan serangan. Salahuddin bergerak mundur dan berusaha menarik pasukannya di atas bukit yang bernama Mongisar. Tapi serangan keras oleh pasukan Salib cukup berhasil sehingga barisan pasukan Salahuddin terputus. 2 kali Salahuddin mencoba menghimpun pasukan untuk melawan serangan, namun keduanya gagal. Para prajuritnya mulai melarikan diri. Satria pasukan Salib berhasil maju begitu dekat dengan Salahuddin, sehingga hanya ada sedikit Mamluk yang menjaga sang sultan. Menurut versi Salahuddin sendiri, seorang Satria Templar berada sangat dekat dengannya dan mencoba menusuknya dengan sebilah tombak. Untunglah 3 orang pengawal Salahuddin berada sangat dekat dan segera menolong sebelum sang sultan terluka. Salahuddin harus mundur. Seluruh kamp pasukan Muslim, bahkan tenda pribadi Salahuddin hancur. Meski Salahuddin bisa mundur dengan selamat, tidak demikian dengan pasukannya. Hanya sebagian pasukannya yang bertarung di Mongisar dan mereka dihancurkan oleh pasukan Salib. Kelompok lain tersebar terlalu jauh dan juga diserang dari segala arah setelahnya. Bahkan ketika mundur, benteng-benteng yang dibiarkan tidak diserang di belakang garda depan, kini menjadi sumber serangan dan pelecehan bagi prajuritnya. Kekalahan di Mongisar menyebabkan kemunduran besar bagi rencana Salahuddin. Tak diragukan lagi, ia sedih dan malu. Namun konsekuensi politik mengalahkan kehancuran emosionalnya. Posisi Salahuddin kini berada di titik terendah. Kerajaannya rentan terhadap serangan pasukan Salib dan terhadap saingannya di Suriah. Moral kaum Muslim berada di titik nadir setelah beberapa dekade. Di lain pihak, pasukan Salib melakukan pawai kemenangan, mempertontonkan harta rampasan perang. Salahuddin tiba di Kairo dengan selamat. Dan dari sana ia mulai menata diri kembali. Kini kita tahu Salahuddin bukanlah seorang yang mudah menyerah. Tentu ia telah mendapat banyak pelajaran yang berat pasca perang Mongisar. Pahlawan kita Salahuddin adalah seseorang yang belajar dari kesalahannya. Kali berikutnya Salahuddin akan siap untuk segala kejutan. Seberapa besar perubahan Salahuddin sebagai pemimpin setelah peristiwa ini akan menjadi jelas pada peristiwa yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Pasukan salib yang terangkat moralnya berkat kemenangan mereka melancarkan serangan terhadap kota-kota strategis di Suriah seperti Hama dan Damaskus. Beberapa emir Suriah juga memberontak melawan Salahuddin begitu melihat kekalahannya yang terakhir. Namun Salahuddin bersikap sangat hati-hati dan gesit dalam mengendalikan kerusakan. Segera saja ia kembali ke Suriah dan dari sana menata pasukannya di berbagai garis depan. Pemberontakan itu segera bisa dikendalikan meski tidak bisa dipadamkan seluruhnya. Kemenangan yang menentukan juga diperoleh oleh pasukan Salahuddin di Hama yang menghentikan serangan pasukan salib di sana. Salahuddin sendiri berkemah di dekat Homs dan ikut serta dalam gerilya-gerilya. Salahuddin meraih kemenangan dari gerilya dan menggagalkan pasukan salib untuk bergerak maju. Namun Baldwin IV belum juga menyerah. Dalam usahanya memberikan tekanan, dia mulai membangun kastil di tempat bernama Benteng Jacob. Benteng ini benar-benar menjadi ancaman bagi kaum muslimin dikarenakan posisinya. Berlokasi hanya 80 km dari Damaskus, pasukan dari benteng ini bisa mencapai Damaskus hanya dalam beberapa hari. Lokasinya juga berada di sepanjang jalur perjalanan haji, sehingga pasukan salib bisa saja menyerang kafilah yang berangkat ke Mekah untuk berhaji. Salahuddin memutuskan menyudahi masalah ini ke akarnya. Dikirimnya salah satu jenderalnya, Faruk Shah, untuk membela Damaskus. Ketika Baldwin IV maju bersama pasukannya menuju Damaskus, dia berharap tidak akan menghadapi perlawanan. Tak dinyana, dia justru bertemu pasukan muslim yang sangat tangguh dan harus mundur setelah menderita kekalahan memalukan. Salahuddin kembali percaya diri dan kembali dipercaya kaum muslimin. Semua kemenangan ini begitu penting bagi Salahuddin di titik krusial ini. Dia mampu mengembalikan sebagian besar kekuatan militernya setelah kekalahan di Perang Mongisart. Moral kaum muslimin kembali meningkat. Dibawanya bala bantuan dari Mesir dan berhasil memukul mundur seluruh pasukan salib dari Suriah. Salahuddin mungkin memang kalah di salah satu perang, namun dia masih sangat mampu untuk berperang dan memenangkannya. Salahuddin menawarkan 100.000 keping emas kepada Baldwin IV untuk meninggalkan kastil di Benteng Jacob, menyatakan ini akan mengurangi banyak pertumpahan darah di kedua pihak. Tawarannya ditolak, ini jelas provokasi pihak pasukan salib. Maka Salahuddin kembali melancarkan serangan ke utara wilayah pasukan salib pada tahun 1179. Ini perang pertama yang dipimpin oleh Salahuddin sendiri sejak Perang Mongisart, hampir 18 bulan sebelumnya. Pasukan salib harus menyebar pasukannya dari Benteng Jacob untuk menjawab serangan Salahuddin. Ini adalah taktik Salahuddin untuk memecah kekuatan pasukan salib, dan taktik ini berhasil. Kedua pasukan bertemu di sejumlah peperangan di dekat Banyas, Sidon, dan Beirut, yang merupakan bagian dari Lebanon modern. Kali ini Salahuddin unggul, pasukannya berhasil menyapu habis pasukan salib. Suplai makanan menjadi berlimpah dan memperkaya pasukan Salahuddin, sedangkan pasukan salib melemah secara signifikan. Sejumlah ksatria pasukan salib berpangkat tinggi berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Dengan brilian, Salahuddin memutuskan segera menyerang pos pasukan salib di Benteng Jacob. Manuver kejutan dari Salahuddin ini menjadikan peperangan bagai berpacu dengan waktu. Dibutuhkan 5-6 hari bagi bala bantuan dari Yerusalem untuk tiba di Benteng Jacob. Jadi Salahuddin harus menguasai kastil ini dalam 5 hari saja untuk menghindari pengepungan yang panjang dan merusak. Jadi kaum muslimin menyerang kastil ini dengan kekuatan penuh. Hari ke-1, lapisan pertahanan terluar ditangkap oleh kaum muslimin, namun dinding utama setebal 4 meter menahan mereka masuk. Hari kedua, dinding tersebut diserang berbagai senjata pengepung berjam-jam, namun masih berdiri kokoh. Dalam keputusasaan mereka mencoba melompati dinding itu dengan tangga, tetapi gagal. Salahuddin semakin putus asa. Diperintahkannya pasukan mulai menggali terowongan untuk masuk ke bawah dinding. Salahuddin ingin meletakkan bahan peledak di bawah dinding dan meledakannya secara total dari bawah tanah. Hari ketiga, serangan dilanjutkan namun dindingnya bergeming. Penggalian terowongan terus dilanjutkan. Hari keempat, terowongan akhirnya siap. Perintah menyulut terowongan diberikan. Pasukan muslim menunggu ledakan berikut robohnya dinding dengan penuh harap. Namun hal itu tidak terjadi. Dinding itu masih berdiri kokoh, artinya terowongannya tidak cukup dekat di bawah dinding. Hari kelima, bala bantuan pasukan salib tinggal sehari perjalanan lagi. Dalam upaya putus asa, pasukan muslim berlari membawa ember air untuk memadamkan api dan melanjutkan penggalian terowongan. Tapi akankah selesai tepat waktu? Hari ke-6, ketika sinar matahari mengintip di balik cakrawala, para prajurit muslim meletakkan bahan peledak di ujung terowongan dan mulai menyulutnya. Hanya beberapa jam tersisa sebelum bala bantuan pasukan salib tiba. Tiba-tiba terdengar suara berderak diikuti ledakan yang sangat besar. Membesarkan hati kaum muslimin, dinding batu itu bergetar lalu runtuh. Akhirnya benteng terbuka, lubang besar menganga, pasukan muslim menyerang maju. Pasukan salib berkumpul di depan dinding berusaha memotong laju pasukan muslim. Di belakang pasukan infanteri, para pemanah muslim menghujani pasukan salib dengan anak panah.
Pertempuran jarak dekat berlangsung di antara puing-puing dinding benteng dalam pekatnya asap. Sedikit demi sedikit pasukan Muslim mendesak ke dalam. Perintah yang diberikan tidak ada belas kasihan dan tidak ada tawanan. Bala bantuan pasukan salib tiba di dekat lokasi, namun melihat bubungan asap dari kejauhan, mereka putus asa dan berbalik pulang. Pasukan Muslim lalu melakukan satu tekanan penghabisan, dan akhirnya kastil tersebut berhasil dikuasai. Panji kuning Salahuddin akhirnya berkibar di atas menara benteng Jakob. Pada bulan berikutnya, Salahuddin memperlihatkan pendekatan strategis yang lebih luas dalam melawan pasukan salib. Ia telah berusaha membangun kembali pasukan maritim Mesir dalam beberapa bulan terakhir, dan untuk memperlihatkan kekuatannya, ia melancarkan serangan laut terhadap kota penting pasukan salib lainnya bernama Akka, hanya beberapa pekan setelah menguasai benteng Jakob. Meskipun hanya berupa serangan mendadak lalu tinggalkan, langkah ini berhasil menghancurkan menara pelabuhan serta beberapa kapal. Setelah sekian dekade, akhirnya kaum muslimin memiliki angkatan laut yang kuat. Salahuddin kembali memperlihatkan bagaimana ia belajar dan memperbaiki diri dari setiap rintangan dalam hidupnya. Permainan ini berhasil ia kendalikan. Pasukan salib kehilangan keunggulan. Salahuddin sekarang mendominasi perbatasan negara-negara pasukan salib, baik di darat maupun di laut. Namun dengan berlanjutnya perseteruan ini di garis depan bagian barat, badai besar sedang mengintip di sisi lain, bergerak cepat untuk menelan kekaisaran Salahuddin. Gejolak politik kembali muncul di Suriah. Reynald dari Chatillon memutuskan menyerang Madinah dan menculik jasad Nabi Muhammad SAW dalam rangka balas dendam. Kairo, Mesir, Desember 1181. 2 tahun berlalu sejak peperangan di benteng Jakob. Serangkaian kemenangan Salahuddin memaksa pasukan salib untuk menawarkan gencatan senjata. Sejak saat itu, untuk sekian lama ketenangan relatif terasa. Untuk menghormati gencatan senjata, Salahuddin tidak mengadakan gerakan melawan pasukan salib. Ia gunakan momen ini untuk urusan pemerintahan di wilayahnya, yang demikian luas serta memupuk kekuatan guna melaksanakan ekspedisi berikutnya. Banyak rumah sakit, madrasah, serta infrastruktur pertanian dibangunnya. Mesir tumbuh makmur. Benteng-benteng di perbatasan Mesir diperbaiki. Armada maritim juga diperkuat sementara garis pantai dijaga ketat siang dan malam. Membaiknya keamanan ini memberi keuntungan ganda, yakni mencegah serangan pasukan salib di Mesir, serta menyediakan tempat mundur bagi pasukan Muslim bila terpaksa mundur dari peperangan. Akan tetapi, Suriah belum bisa dijadikan seaman Mesir karena Salahuddin terpaksa mengandalkan jaringan Pakta serta para sekutu yang terus bergejolak dan rumit untuk menjaga kekuasaannya di sana. Salahuddin harus memastikan bahwa ia menggenggam kekuasaan mutlak di Suriah sebelum kembali mencoba mengambil alih Yerusalem. Ia tak ingin meninggalkan para sekutu yang tidak bisa dipercaya di belakang punggungnya, sementara ia bergerak menyerang pasukan salib. Di sini kita kembali menyaksikan bagaimana Salahuddin belajar dari kesalahannya pada Perang Mongisart, sehingga tidak ada satupun titik lemah di perbatasan. Istana Salahuddin di Kairo. Salahuddin sedang membahas urusan negara bersama para emirnya ketika seorang utusan tiba. Ia membawa berita dari Suriah. Pangeran As-Salih telah wafat di Aleppo. Saifuddin, pemimpin de facto Zankiyah, juga telah wafat beberapa bulan lalu. Kekosongan kepemimpinan ini menimbulkan perselisihan di antara bangsa Zengid. Ini waktu yang tepat bagi Salahuddin untuk meningkatkan pengaruhnya di Suriah. 7 Mei 1182, Salahuddin meninggalkan Kairo dengan membawa 8.500 prajurit yang dilepas dengan sebuah upacara agung. Inilah kali terakhir Salahuddin berada di tanah Mesir, tanah yang telah menjadi batu loncatan baginya untuk melansir karir politik sehingga muncul sebagai figur yang berkuasa. Salahuddin masih akan hidup hingga 1 dekade berikutnya dan terus mengandalkan sumber daya Mesir untuk membiayai aksinya di masa depan. Ini membuktikan betapa ia telah mengatur pemerintahan Mesir dengan baik, begitu pula tujuan utama serta prioritasnya, yakni Suriah dan Tanah Suci. Sesampainya di Suriah, datang berita serangan yang dilakukan oleh Reynald dari Chatillon di perbatasan. Maka pada Juli 1182, Salahuddin mengirim pasukan untuk menghukum Reynald. Kedua pasukan itu bertemu di dekat Laut Galili yang juga dikenal sebagai Danau Tiberias.
Pasukan salib yang berkekuatan sekitar 700 prajurit berhasil dibinasakan oleh pasukan Muslim yang berjumlah lebih besar. Saat itu cuaca sangat panas sehingga banyak prajurit yang tewas oleh sengatan panas. Ini perang pertama dari 3 peperangan antara pasukan Muslim dengan pasukan salib di wilayah ini selama 6 tahun ke depan. Perang ini memberi peluang bagi Salahuddin untuk mempelajari bentang wilayah dan kelemahan strategi perang pasukan salib. Sementara itu, Salahuddin melanjutkan misinya menuju Aleppo. Sejalan dengan pergerakannya, banyak di antara emir yang sebelumnya memihak dinasti Zankiyah, kini mengalihkan kesetiaan mereka ke pihak Salahuddin, karena menyadari bahwa posisinya lebih kuat. Haran, Edisa, Raqqa, dan banyak wilayah lagi jatuh di bawah kendali Salahuddin. Namun ketika sampai di Aleppo, Salahuddin memilih untuk tidak mengepung kota itu, tetapi menggerakkan pasukannya sedikit ke timur ke arah Mosul. Pasukan Salahuddin bergerak melalui wilayah kering Mesopotamia sejauh 600 km menuju jantung wilayah dinasti Zankiyah. Pemimpin Zankiyah yang baru, Imaduddin, berkedudukan di Mosul. Sebelum mencapai Mosul, Salahuddin menyadari bahwa mustahil baginya untuk menguasai Mosul. Setelah perjalanan panjang, pasukannya sangat kelelahan. Pertahanan Mosul sangat kuat, pengepungan akan berlangsung lama dan kerugian yang mungkin diderita pasukannya akan sangat besar. Salahuddin harus memikirkan rencana lain, dan ia berhasil merancang rencana cemerlang. Dengan langkah cerdik, ia berhasil menguasai 2 benteng kuat, yaitu Sinjar dan Amid. Ini menyebabkan Mosul terisolasi dari wilayah Zankiyah lainnya, dan ini sangat efektif dalam melemahkan posisi Imaduddin. Salahuddin berada di atas angin, dan sekarang ia bisa memaksa Imaduddin untuk merundingkan gencatan senjata. Imaduddin tidak punya pilihan selain menerima tawarannya. Salahuddin akan mengembalikan benteng yang direbutnya dengan imbalan kendali atas Aleppo. 20 Juni, panji-panji kuning Salahuddin berkibar di atas benteng Aleppo ketika ia memasuki kota itu. Usaha bertahun-tahun untuk menguasai Aleppo akhirnya menjadi kenyataan. Kota kedua terkuat di Suriah setelah Damaskus ini semakin memperkuat kekuasaan Salahuddin atas Suriah. Nyali pasukan salib menjadi ciut. Salahuddin menjadi ancaman yang semakin besar bagi mereka setelah dikuasainya Aleppo. Negara pasukan salib yang paling kuat, yaitu Kerajaan Yerusalem, saat ini sudah sepenuhnya terkepung oleh wilayah kekuasaan Salahuddin. Nyaris putus asa untuk memberikan pukulan telak terhadap pemerintahan Salahuddin, Reynald dari Chatillon merancang rencana jahat. Ia berencana mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dari makam beliau di Madinah. Laut Merah. Sebuah kapal yang membawa para jemaah umrah sedang berlayar menuju pelabuhan Rabigh di dekat Madinah. Ketika mualim kapal menatap cakrawala, matanya menangkap sesuatu yang aneh. 6 kapal mendekat dengan cepat. Ketika mereka semakin dekat, bendera yang dikerek di atas kapal menjadi jelas. Bendera pasukan salib. Kepanikan melanda. Berondongan panah menghujani para jemaah. Mereka berteriak ketakutan, berusaha menyelamatkan diri. Beberapa bahkan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Pasukan salib turun ke kapal jemaah. Pembantaian pun berlangsung. Tak seorang pun dibiarkan hidup. Hilangnya kapal jemaah umrah semakin sering terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasukan salib tidak memiliki akses langsung menuju Laut Merah. Sebuah batu sandungan kecil bagi kelancaran perjalanan Reynald. Ia menyuruh para insinyurnya untuk membongkar kapal-kapal kecil. Komponennya lalu dibawa melewati semenanjung Sinai menggunakan unta dalam misi rahasia menuju Laut Merah. Semua komponen itu lalu dirakit ulang dan sekarang armada pasukan salib sudah berada di Laut Merah. Munculnya ancaman tak terduga itu menimbulkan kepanikan di seluruh wilayah. Segera setelah berita ini sampai di Kairo, armada kapal dikirimkan untuk membasmi kapal-kapal pasukan salib. Sementara itu, pasukan salib melanjutkan misinya dan mendarat di dekat Rabigh. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan darat menuju Madinah.
Pasukan Muslim melacak jejak mereka dan mengejar mereka melintasi gurun. Akhirnya, setelah peperangan ini, jumlah mereka hanya 170 orang. Kekejian yang pertama kalinya dilakukan pasukan salib di jantung wilayah Muslimin, ini dirancang untuk menggoyahkan kedudukan Salahuddin sebagai pahlawan kaum Muslimin. Meski gagal, ini membuktikan betapa putus asanya pasukan salib untuk menghentikan Salahuddin, apapun taruhannya. Salahuddin tidak bisa membiarkan provokasi semacam ini berlangsung tanpa sebuah reaksi keras. Digerakkannya kekuatan menuju Kerak. Mendengar berita ini, Raja Baldwin IV, meskipun sedang sakit keras, mulai bergerak menuju Kerak dengan pasukan yang sangat besar. Mereka mengajukan gencatan senjata kepada Salahuddin. Salahuddin tidak mau terjebak di luar istana Kerak. Maka ia menyetujui gencatan senjata dan kembali ke Suriah. Namun dengan berjalannya waktu, serangan terhadap kabilah jemaah umrah tetap berlangsung. Dalang dari ancaman tersebut tidak lain adalah Rainald dari Chatillon. Bentengnya, Kerak, posisinya sangat ideal, dekat dengan rute kabilah dari Suriah menuju Makkah. Salahuddin berulang kali mengirimkan pasukan untuk menjatuhkan benteng itu. Namun tiap kali usahanya gagal karena bala bantuan didatangkan dari Yerusalem. Meski kebuntuan ini berlanjut di perbatasan barat hingga 1186, terjadinya sejumlah peristiwa penting mengubah dinamika kekuatan. Tahun 1185, Raja Baldwin IV wafat dan mahkotanya diturunkan kepada keponakannya, yang baru berusia 7 tahun, Baldwin V. Lemahnya posisi pasukan salib ini memaksa mereka untuk berunding dengan Salahuddin. Sementara itu, Salahuddin harus mengalihkan fokusnya dari perbatasan barat menuju perbatasan timur wilayahnya. Kabar aktivitas militer di dekat Mosul sampai ke Damaskus. Pasukan Turki Seljuk telah bergerak untuk menguasai kota itu. Salahuddin tidak bisa membiarkan kekuatan lain memperlambat misinya. Maka bergeraklah ia menuju Mosul dan dikepungnya kota itu sebelum kedatangan pasukan Seljuk. Sebuah perundingan panjang pun dimulai dan setelah 5 bulan, Zankiyah akhirnya bersumpah tunduk di bawah pemerintahan Salahuddin dan berjanji untuk memasok prajurit dan perbekalan untuk mendukung misi Salahuddin di Tanah Suci. Dengan demikian, sisa-sisa kekuatan Zankiyah di Suriah pun lenyap dan akhirnya Mesopotamia besar berada di bawah kendali Salahuddin. Sementara peristiwa ini terjadi di Mosul, Baldwin V wafat pada musim panas 1186 dan kekuasaannya diturunkan kepada Guy dari Lusignan. Begitu Guy berkuasa, Rainald dari Chatillon mengkhianati gencatan senjata dan menyerang sebuah kabilah Muslim yang dalam perjalanan dari Kairo menuju Damaskus. Sejumlah sumber barat menyebutkan bahwa saudari Salahuddin berada di kabilah itu. Ini menambah kaitan pribadi peristiwa itu dengan Salahuddin, namun sumber Muslim tidak menyebutkan informasi semacam ini. Bila ia memang berada di kabilah itu, kemurkaan Salahuddin dan para emirnya akan sangat besar. Jadi bisa dikatakan bahwa saudari Salahuddin tidak berada di kabilah tersebut. Meski demikian, provokasi ini pastilah membuat perang Salahuddin. Salahuddin menuntut dilepaskannya seluruh tahanan, kompensasi penuh atas serangan ini, dan permintaan maaf dari Rainald. Namun Rainald menolak. Hal ini menghabiskan kesabaran Salahuddin. Sekarang Salahuddin telah menguasai semua wilayah Mesir Besar, Suriah, Arabia, dan Yaman. Kali ini tidak ada yang akan menghalanginya. Salahuddin meminta dukungan semua emir dan sekutunya atas dukungan mereka dalam misinya mengambil alih tanah suci dari pasukan salib. Kali ini ia tidak hanya akan menghukum Rainald, namun juga mewujudkan mimpinya selama ini, membebaskan Yerusalem dari pasukan salib. Sebagaimana direncanakan, gerakan pertama pasukan Muslim di kerajaan Yerusalem terjadi pada bulan April 1187. Kemenangan di Tanduk Hattin tahun 1187.
Yerusalem. Sebuah pasukan berkekuatan 20.000 prajurit berbaris keluar dari kota. Mereka dipimpin oleh Guy of Lusignan. Mengikuti di belakangnya 1.200 kesatria dalam kilauan baju zirah mereka. Beberapa ribu prajurit bayaran dan beberapa ribu prajurit bersenjata lengkap. Sisanya adalah pasukan infanteri. Pasukan ini berjalan sambil mengusung jimat terbesar umat Kristen, yaitu salib asli. Mereka percaya bila salib asli ini menyertai rombongan pasukan Kristen, maka pasukan itu tidak akan terkalahkan di dalam perang. Kenyataannya setelah beberapa hari kemudian, seluruh pasukan ini musnah di Perang Hattin. Beberapa pekan sebelumnya, April 1187, pasukan Muslim baru saja berkumpul di perbatasan kerajaan Yerusalem. Perintah global bagi pasukan Kristen ini adalah untuk tidak dulu memulai perang dengan pasukan Muslim. Suatu malam, ketika sekelompok pasukan Muslim kembali ke kamp mereka setelah mencari bahan makanan, tiba saja sang kapten melihat gerakan di puncak sebuah bukit terdekat. Dia berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Namun segera setelah melihat bendera kelompok itu, jantungnya membeku. Para lelaki yang ada di atas bukit itu adalah kesatria Templar dan kesatria Hospitaller. Biarawan prajurit yang disumpah untuk membela agama Kristen, kelompok paling elit dan paling kuat dari pasukan salib. Dengan mendekatnya segelintir pasukan Muslim ke kamp mereka, sejumlah kesatria salib mulai turun dari puncak bukit menuju kamp Muslim. Prajurit Muslim berteriak ketakutan, beberapa di antaranya mulai menyambar senjata mereka dan beberapa mematung karena panik. Kesatria itu berjumlah 140 orang, baik Grandmaster, kesatria Templar dan Hospitaller memimpin kelompok tersebut. Akan tetapi di kamp itu ada sekitar 5.000 hingga 6.000 prajurit Muslim. Jadi begitu mereka menyadari kenyataan di hadapannya, serangan mendadak itu pun kehilangan efektivitasnya. Pasukan Muslim melawan dengan gagah berani. Serangan ini terbukti sangat merugikan bagi pasukan salib, sebaliknya sangat menguntungkan pasukan Muslim. Semua kesatria itu akhirnya gugur di medan perang kecuali 4 orang. Tidak diragukan lagi bahwa para kesatria itu pemberani, namun mereka bukan musuh yang seimbang bagi pasukan Muslim. Komandan kesatria Hospitaller tewas, sedangkan komandan kesatria Templar melarikan diri dalam keadaan terluka. Setelah kemenangan ini, pasukan Muslim mulai bergerak lebih jauh lagi ke dalam kerajaan Yerusalem. Kepanikan terjadi di semua negara pasukan salib. Mereka segera menghimpun semua kekuatan. Setiap lelaki yang mampu memanggul senjata terkena wajib militer. Semua pangeran di negara-negara tersebut, termasuk Reynald dari Chatillon, Raymond dari Tripoli, dan Balian Ibelin, bergabung dengan pasukan salib. Raja Guy maju bersama seluruh kekuatan yang bisa dihimpunnya untuk menghadapi pasukan Muslim yang bisa kita lihat di awal video ini. Juni 1187, Lembah Sungai Yordan. Bendera kuning Ayubia seakan menutupi seluruh lembah ketika Salahuddin bergerak bersama 30.000 prajuritnya menuju pantai Danau Tiberias. Kemenangan yang baru saja mereka nikmati di Sreson, serta peperangan pada tahun 1182 dan 1183 membuat pasukannya menjadi familiar dengan taktik pertempuran pasukan salib di wilayah itu. Pasukan Kristen telah berkemah di dekat mata air Safuria, sekitar 30 km dari posisi Salahuddin saat itu. Kedua pasukan itu dipisahkan oleh daerah arid tanpa sumber air ataupun makanan. Salahuddin berencana untuk memancing pasukan salib untuk bergerak memasuki wilayah yang tidak ramah itu. Karena itu, Salahuddin mengepung kota kecil bernama Tiberias yang berada di pantai barat Laut Galilea atau Danau Tiberias. Pembebasan Yerusalem. Dengan berakhirnya Perang Hattin, seluruh pasukan salib pun berakhir. Raja Guy ditawan beserta semua pangeran pasukan salib yang masih hidup. Salib asli akhirnya jatuh ke tangan pasukan Muslim. Para tawanan terpenting dibawa ke hadapan Salahuddin. Salahuddin menawarkan secangkir es gulab kepada Guy yang kemudian meneguknya dalam satu tegukan besar. Kemudian dia menyerahkan cangkir itu kepada Reynald of Chatillon. Sebelum Reynald sempat meneguknya, Salahuddin merampas cangkir itu.
Melalui penerjemahnya, dia mengatakan kepada Gui, "Kamulah yang memberinya minum. Aku tak sudi memberinya sedikit pun dari minuman ataupun makananku." Menurut tradisi Islam, menawarkan minuman atau makanan kepada tawanan melambangkan penawaran keamanan oleh si penawan. Namun Salahuddin tidak sudi menawarkan pelindungan kepada Reynald akibat penghinaan serta ancaman yang terus-menerus dia tujukan kepada kaum muslimin. Melihat tidak ada rasa bersalah di wajah Reynald, Salahuddin menghunus pedang lengkungnya dan menebas leher Reynald, membalaskan dendam bagi kaum muslimin. Dengan ditawannya Gui dan musnahnya pasukannya, seluruh kerajaan Yerusalem tidak mampu lagi memberikan perlawanan kepada Salahuddin. Tibalah waktunya bagi Salahuddin untuk mengetuk pintu gerbang Yerusalem. Dengan semakin dekatnya Salahuddin beserta pasukannya menuju tujuan utamanya, yaitu Yerusalem, dia tidak lagi membuat kesalahan seperti 10 tahun lalu yang menyebabkan kekalahan di Mongisar. Kali ini Salahuddin mengirimkan pasukannya untuk menguasai semua sisa kubu dan benteng pasukan salib. Acre, Sidon, Beirut, Jaffa, Mirabel, dan Askalon semua jatuh satu persatu di hadapan prajurit Salahuddin. Salahuddin memperlihatkan belas kasihan kepada para pembela benteng dan memberi mereka persyaratan yang mudah untuk menyerah. Ini memastikan lancar dan hampir tidak adanya pertumpahan darah. Ketika Salahuddin sampai di Yerusalem, hanya Kerak dan Tyre yang masih bertahan melawan pasukan Salahuddin. Salahuddin tidak bisa mengalihkan pasukannya untuk menguasai kedua tempat ini, karena itu berarti tertundanya pembebasan Yerusalem. Ini adalah keputusan yang telah dipikirkan masak-masak berdasarkan situasi yang ada, namun pada waktunya menjadi kesalahan strategis Salahuddin karena Tyre akan menjadi pintu masuk bagi kekuatan barat pada Perang Salib III. 20 September 1187. Salahuddin mendaki sebuah bukit kecil di dekat kampnya. Dia bisa melihat kilauan keemasan kubah batu tertimpa sinar matahari di balik dinding Yerusalem. Tidak jauh di belakangnya berdiri Masjid Al-Aqsa. Ini dua bangunan yang sangat didambanya. Ini impiannya seumur hidup, tujuan utamanya. Ketika pasukan salib merampas Yerusalem dari kaum muslimin pada tahun 1099, pada Perang Salib I mereka membantai semua penduduk non-Kristen di kota itu. Kekejaman itu menimbulkan genangan darah setinggi lutut di kompleks Al-Aqsa. Penduduk Yerusalem ketakutan bahwa kaum muslimin juga akan melakukan hal yang sama begitu mereka berhasil menguasai kota. Maka mereka bersiap untuk membela Yerusalem apapun taruhannya. Baik umat Kristen maupun Muslim memuliakan kota ini sebagai tempat suci, maka sudah menjadi kewajiban agama dan moral bagi kedua pihak untuk mempertahankan kota ini. Memandangi kota suci ketiga umat Muslim, Salahuddin tahu bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mengambil alih kota itu kembali. Namun ia tetap memerintahkan pasukannya untuk maju dan dimulailah pengepungan terhadap Yerusalem. Pasukan Muslim memulai penyerangan dengan mengirimkan rentetan panah yang ditujukan kepada penjaga dinding. Salahuddin bersama pasukannya mengepung kota dan mengamati setiap sudut benteng untuk menemukan titik lemahnya. Setelah 5 hari pengamatan, Salahuddin memfokuskan penyerangan pada bagian dinding yang tidak banyak dijaga, yaitu antara gerbang Damaskus dan gerbang Yehosafat. Pengeboman yang terus menggunakan keterampilan kunci. Pasukan Kristen dari sebuah pertempuran telah usai. Mereka menawarkan diri untuk berhenti menyerang bila Salahuddin mau menjamin keselamatan penduduk. Salahuddin sendiri tidak berkeinginan menghancur leburkan kota itu dalam proses pengambil alihannya. Dia juga tak ingin ada pertumpahan darah di kota suci itu. Tujuan utamanya adalah mengambil alih kota itu di bawah penjagaan kaum muslimin dan bukan untuk melakukan balas dendam yang kejam terhadap apa yang dilakukan pasukan salib 88 tahun yang lalu. Maka Salahuddin memperlihatkan belas kasihan dan menawarkan persyaratan yang ringan untuk menyerahkan kota. Seorang lelaki bisa ditebus dengan uang 10 dinar, seorang wanita ditebus dengan uang 5 dinar, dan setiap anak bisa ditebus dengan uang 1 dinar. Salahuddin berjanji membiarkan penduduk Kristen Yerusalem bebas. Mereka juga diperbolehkan membawa sebanyak yang mereka bisa bila meninggalkan kota. Ini adalah persyaratan yang sangat ringan mengingat persyaratan lain untuk menyerah di zaman itu. Persyaratan ini juga tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Setiap orang harus membayar jumlah yang sama. Akhirnya pada hari Jumat, 2 Oktober 1187,
kota Yerusalem diserahkan kepada kaum muslimin. Hari yang penuh harapan bagi kaum muslimin ketika mereka berkumpul di Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat Jumat setelah menunggu 88 tahun lamanya. Selama 88 tahun itu, masjid ini telah digunakan kesatria Templar sebagai markas besar mereka dan melarang sholat apapun di dalamnya oleh kaum muslimin. Akhirnya masjid ini kembali pada kejayaannya dahulu, dengan perginya umat Kristen dari Yerusalem secara bertahap ke wilayah lain di bawah kekuasaan pasukan salib seperti Tyre. Salahuddin memfokuskan kegiatannya pada pembangunan kembali fitur-fitur Islam di kota itu. Bendera Ayyubiyah dikibarkan di puncak-puncak menara dan benteng. Masjid-masjid dibersihkan dan digunakan kembali. Madrasah-madrasah dibuka. Para ulama dibawa kembali ke kota itu. Azan dan sholat kembali dilakukan secara teratur. Akan tetapi, Salahuddin tidak melakukan tindakan apapun terhadap gereja suci Sepulker, tempat yang dianggap paling suci bagi umat Kristen. Yang menjaga ucapan Khalifah kedua Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang telah berjanji kepada umat Kristen untuk menjaga tempat itu ketika Muslim menguasai Yerusalem tahun 638. Salahuddin membawa sebuah mimbar dari Aleppo yang dibuat oleh Nuruddin dan bermaksud meletakkannya di Masjid Al-Aqsa suatu hari nanti untuk memperlihatkan penghargaan kepada warisan Nuruddin Zanki. Pembebasan Yerusalem dari pasukan salib adalah salah satu momen simbolis dalam sejarah umat manusia. Warisan Salahuddin selama pembebasan Yerusalem telah menggema di dalam sejarah. Perbandingan mencolok antara tindakan pasukan salib pada tahun 1099 dan bagaimana Salahuddin bertindak pada tahun 1187 terpahat sebagai testimoni atas kebaikan hati serta toleransinya. Ketika semua perayaan besar berlangsung di seluruh wilayah Islam atas pembebasan Yerusalem, di Vatikan, Paus Gregory VIII sangat murka dengan lepasnya Yerusalem dari tangan umat Kristen. Dia mengirim surat kepada semua bangsawan dan raja-raja di Eropa, mendesak mereka untuk memulai perang suci guna merebut kembali Yerusalem. Demikianlah bermula kisah sepanjang zaman Perang Salib III